Chapter 36 Boruto to Blue Vortex. Halo, selamat datang semua. Kali ini kita bakalan ngebahas kelanjutan dari chapter ke-35, yaitu chapter ke-36. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kami, yaitu NFV Anime. Scene ini akan melanjutkan Amado yang telah membawa Kashin Koji ke laboratoriumnya dan menganalisa tentang perubahan yang ada di tubuh cyborgnya tersebut. Kawaki masih tetap berada di laboratorium itu dan melihat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Amado. Berpindah lagi ke tempat Shikamaru Nara yang mengetahui kalau Kashin Koji telah menghilang atas informasi yang telah diberikan oleh Inojin. Namun demikian, mereka tidak bisa melakukan apapun karena ternyata Kashin Koji telah menyampaikan sebuah perintah yang harus dilakukan kepada si Inojin. Sarada kembali ke Konoha setelah perbincangan hangat bersama Boruto berakhir. Dia dipenuhi kewaspadaan tinggi karena sejatinya itulah sifat Sarada Uchiha. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat dia takut karena Boruto telah memberikan informasi lebih awal dan menyusun rencana bersamanya. Shin berpindah ke tempatnya Eida yang tetap setia memantau pergerakan Jura dan Hidari dengan perbincangannya mereka. Saat itu Jura menyadari kalau Hidari ini telah dipenuhi kewaspadaan yang tinggi setelah dia memahami beberapa hal tentang perasaan. Di sini Jura khawatir kalau karakter Hidari sendiri akan memiliki tekad dan kemauan yang sama seperti Sasuke Uchiha. Karena jika itu terjadi, maka Hidari akan berbalik menyerangnya dan akan bertindak menyelamatkan anaknya, juga membantu seluruh shinobi Konoha termasuk Boruto sendiri. Jura berada di ambang kekhawatiran karena jika membiarkan Hidari terbunuh, Sasuke Uchiha akan diselamatkan. Tapi di sisi lain, Hidari semakin memahami makna dari perasaan sesungguhnya karena yang dia kloningkan adalah salah satu dari ninja terkuat di Konoha. Kode mulai menjalankan misinya dan bertindak secara sembunyi-sembunyi untuk menculik Sarada Uchiha. Sarada yang mengetahui kedatangan Kode atas informasi dari Eida terlihat biasa saja tanpa ada tingkah kewaspadaan. Tanda cakar Kode tiba-tiba muncul dan menampilkan dirinya yang berdiri di depan Sarada. Sarada seperti biasa berusaha melawan Kode, akan tetapi dia merelakan dirinya ditarik masuk ke tanda cakar milik Kode dan berhasil menghilang dari Konoha. Kabar kehilangan Sarada menyebar dan informasi itu diketahui oleh Shikamaru lewat informasi dari Eida. Boruto yang mendengar kabar tersebut langsung menggunakan Hiraishin no Jutsunya dan berteleportasi ke dimensi tempat di mana Kode ini selalu bersembunyi. Shin berpindah ke Kawaki yang tidak lagi terlihat di Konoha karena dia sadar tingkahnya yang telah ikut membantu Amado menculik Kashin Koji telah diketahui oleh Hokage ke-8, yaitu Shikamaru Nara. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan kalau sifatnya berbeda sangat jauh dari Boruto yang asli. Walaupun Zeno tetap aktif dan berjalan sesuai apa yang dia inginkan, hal ini memang tidak berdampak pada seluruh shinobi di Konoha. Akan tetapi Kawaki menyadari jika Shikamaru Nara dan juga shinobi yang lain termasuk Konohamaru dan Mitsuki akan curiga terhadap dirinya dan mempercayai jika Boruto adalah anak dari Naruto Uzumaki. Shin berpindah ke tempatnya Boruto saat sampai tepat di depan Sarada yang telah disandera oleh Kode. Di sini terjadi percakapan panjang antara Boruto dan Kode mengenai Otsutsuki dan juga sebuah cakra dan juga buah cakra yang ingin didapati oleh si Kode. Boruto terlihat khawatir karena tidak ada informasi ataupun perintah langsung dari Kashin Koji sesuai dengan firasat dan jipo yang dia lihat. Namun dia dengan cepat ingin mengakhiri pertarungannya dengan Kode dan langsung mengaktifkan karma yang telah diizinkan oleh Momoshiki Otsutsuki. Boruto dengan cepat mengambil Sarada dengan mengandalkan kekuatan Hiraishin-nya dia dan menyerang Kode dengan satu serangan mematikan menggunakan Rasengan Uzuhiko. Tepat di saat dia ingin menyerang dan mengakhiri pertarungan itu, Hidari tiba-tiba muncul dan menyerang Sarada dari belakang. Situasi mencekam, Sarada tanpa sadar mengaktifkan Sharingan miliknya untuk menyelamatkan diri dari serangan Hidari. Di sisi lain, diperlihatkan Jura juga ikut keluar dari tanda cakar yang ada di tubuhnya si Hidari dan pertemuan Boruto bersama Jura serta Hidari bersama Sarada telah dimulai. Scene kali ini memperlihatkan Shikamaru Nara yang sedang berbicara dengan Eida. Saat itu, Eida menjelaskan kalau keberadaan Jura dan Hidari juga tidak lagi berada di markasnya mereka. Eida berkata mereka telah pergi lewat tanda cakar yang muncul di depannya mereka. Hal ini menimbulkan kecurigaan kalau Jura dan Hidari telah berada di tempat Kode. Shikamaru menggunakan kepintarannya dan menebak hal itu terjadi karena ada hubungannya dengan Boruto. Ia dipastikan pergi menyelamatkan Sarada Uchiha sesuai dengan rencana Kode. Situasi menjadi kacau. Shikamaru tidak bisa merencanakan strategi karena tidak ada yang bisa masuk ke dimensi Kode kecuali mereka mengandalkan Kawaki. Sementara Kawaki sendiri telah mengambil tindakan yang akan merugikan dunia demi mengikuti perintah Amado. Selain itu, Shikamaru juga mengkhawatirkan apa yang dilihat Kashin Koji di jiponya tentang Boruto dan keberadaan dunia yang akan terjadi. Shin kembali memperlihatkan Kawaki yang mempertanyakan tentang apa rencana Amado sebenarnya.
Kenapa dia merelakan obsesinya untuk membangkitkan Akebi, kloningan dari anaknya tersebut, hanya demi menculik Kashin Koji. Saat itu Kawaki belum mengetahui kalau Kashin Koji bisa melihat masa depan, termasuk apa yang terjadi dengan dunia jika Boruto tertangkap oleh Jura. Amado hanya diam tanpa sepatah kata pun. Kawaki yang tahu kalau dirinya bisa dinonaktifkan dan dilemahkan oleh Amado hanya dengan menggunakan kata perintah saja, memilih untuk tidak memperpanjang pertanyaannya. Shin memperlihatkan Boruto, Jura, Hidari, dan juga Sarada yang sedang bersiap untuk melakukan pertarungan. Boruto menjadi khawatir karena ia yakin akan susah melawan Jura. Dia tidak bisa fokus bertarung karena harus memperhatikan Sarada dan memastikannya tidak terluka dan terkena serangan Hidari. Belum lagi Boruto mengkhawatirkan rencana licik Kode yang tengah memperhatikan mereka. Sarada terlihat berdiri di belakang Boruto. Sementara itu, Jura malah mengatakan sesuatu kepada Boruto. Ia berkata, "Boruto, sang wadah Otsutsuki Momoshiki, sepertinya kau telah membuat Otsutsuki itu mengikutimu. Terlihat dari karma yang dengan bebas kau gunakan. Apakah Momoshiki akan membantumu di situasi ini? Karena jika tidak, dia akan kehilangan dirimu sebagai wadahnya dan juga dia akan ikut menghilang karena kau telah mati." Boruto menjawab, "Lebih baik kau mengkhawatirkan dirimu sendiri." Sebelum Jura menanggapi pernyataan Boruto, sebuah bayangan masa depan terlihat muncul di hadapan Boruto. Digambarkan, Sarada telah ikut terjebak di sebuah pohon sama seperti ayahnya si Sasuke. Sementara Boruto sendiri tak bisa melarikan diri karena Jura, Hidari, dan juga Kode telah mengepungnya. Ingatan sesaat itu menyambungkan Boruto dengan Momoshiki Otsutsuki. Saat itu, Momoshiki mencoba untuk meyakinkan Boruto bahwa dia tidak akan bisa merubah masa depan untuk menyelamatkan Sarada Uchiha. Karena saat itu, Sarada tidak bisa menggunakan Mangekyo Sharingan-nya. Jadi, kekalahan di pihak Sarada akan terjadi dan Boruto tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pertarungan melawan Jura demi untuk menyelamatkan Sarada. Shin berpindah ke tempatnya Kawaki yang sedang berada bersama Amado. Tanpa sadar, Kawaki tiba-tiba tersambung ke dalam jutsu Shindenjin milik Inojin. Dia mengetahui kabar kalau Sarada telah diculik oleh Code dan Boruto yang pergi menyelamatkannya, serta munculnya Jura dan juga si Hidari. Namun sayangnya, Kawaki tidak bisa pergi ke tempat Code karena dia tidak mengetahui keberadaan mereka. Eida menjelaskan jika Code berada di dimensi tempat hologram Otsutsuki milik Ishiki berada dan mengharapkan kedatangan Kawaki untuk membantu Boruto. Mengetahui hal itu, Kawaki menatap ke arah Amado dan memintanya untuk menaikkan sistem penyerangan karena dia ingin mengalahkan Jura bersama Boruto. Namun Amado masih meragukan keselamatan Kawaki karena dia masih membutuhkan karmanya. Shin berpindah ke tempat Boruto yang bersiap untuk menyerang Jura dengan mengandalkan kekuatan Momoshiki. Pertarungan mereka terjadi yang memperlihatkan Boruto berada di atas memimpin pertarungan. Sementara Sarada masih bertahan dari serangan Hidari dengan mengandalkan Sharingan dan Chidori miliknya. Saat itu Hidari terdiam dan bertanya kepada Sarada tentang perasaan yang selama ini ia rasakan. Hidari berkata rasanya dia ingin menyerap Sarada Uchiha untuk menghilangkan perasaan yang dia rasakan. Akan tetapi ada keraguan besar di dalam dirinya. Sarada yang mendengar hal itu hanya terdiam. Sontak tanpa ia sadari, sesosok Sumiaka milik Code sudah berdiri tepat di belakangnya dan perlahan akan menggigit Sarada untuk dijadikan kloningan Shinju selanjutnya. Shin berakhir dengan posisi Boruto yang melihat kejadian itu, namun ia tidak bisa bergerak dengan cepat menyelamatkan Sarada karena Bijudama Jura sedang menuju ke arahnya. Shin kali ini menampilkan Uchiha Sarada yang terlihat kaget karena Sumiaka milik Code mendekat ke arahnya di saat dia sedang fokus berbicara dengan Hidari. Posisi Boruto sangat tidak menguntungkan. Akan tetapi, dia tidak memperdulikan hal itu dan berbalik untuk menyelamatkan Sarada. Tiba-tiba, sebuah benda hitam terlihat seperti pisau tajam menghantam badan Sumiaka tersebut. Mata Rinnegan terlihat dengan tatapan tajamnya ke arah Code. Code yang melihat hal itu terkejut karena tidak menyangka ego judi dari kloningan Shinobi Uchiha itu seakan berniat menyerangnya. "Papa," ucap Sarada tanpa sadar. Mendengar hal itu Hidari menjawab, "Aku tidak mengerti, tapi untuk sekarang tubuhku seakan bergerak sendiri untuk menyelamatkanmu." Dia berdiri di depan Sarada untuk melindunginya. Sementara Boruto yang melihat kejadian itu berbalik dan menghindari Bijudama milik Jura yang kemudian menggetarkan dimensi milik Ishiki tersebut. Semua berdiri mempersiapkan diri.
Jura berkata, sesuatu yang aku khawatirkan benar-benar terjadi. Apa kau akan mengkhianatiku, Hidari? Tanya Jura kepadanya. Hidari menjawab, aku tidak berniat seperti itu. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin dia disakiti orang lain. Keinginanku untuk menyerapnya masih ada. Namun aku seperti merasa lebih tenang saat berhasil menghalangi orang yang ingin menyakitinya. Perkataan singkat dari Hidari seolah-olah menjadi seluruh jawaban yang difahami oleh Jura. Kasih sayang, sebuah pengorbanan diri yang dilakukan orang lain demi orang yang mereka sayangi. Maaf Code, tapi sepertinya hari ini aku belum bisa menepati janjiku, ucap Jura. Situasi saat itu sebenarnya menguntungkan Sarada untuk menyerang Hidari yang berusaha melindunginya. Tapi mereka tahu kalau Jura akan mengambil Togedama milik Hidari. Ditambah lagi jika Boruto berusaha menyerang Jura dalam posisi Sarada yang belum bisa menggunakan Mangekyo Sharingan-nya, pasti akan membebani Boruto untuk bertarung. Hidari juga tidak akan tinggal diam walaupun dia berkeinginan untuk menyelamatkan Sarada. Pasti dia tidak akan membiarkan Boruto mengalahkan Jura. Begitupun dengan Pod, dia pasti akan ikut menyerang ketika kesempatan itu tiba. Tidak ada rencana yang berjalan lancar saat itu, mengingat Jura sudah berusaha untuk mundur karena perilaku Hidari yang mulai berubah. Boruto terpaksa mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama Sarada menggunakan Hiraishin no Jutsunya dan meninggalkan Hidari, Jura bersama Code di dimensi tersebut. Shin kemudian berpindah ke desa Konoha dan memperlihatkan Ino yang menyambungkan Shindenjin-nya ke Hokage ke-8 yaitu Shikamaru Nara. Cakra Sarada telah terbaca di Konoha. Sepertinya dia telah kembali. Selain itu, cakra Boruto juga terbaca sedang berada di atas patung Hokage, ucap Ino Yamanaka. Mendengar hal itu, Shikamaru memerintahkan tim 10 untuk pergi ke titik cakra Sarada berada. Sesampainya di sana, Chocho bertanya apakah Sarada baik-baik saja. Sarada kemudian menjawab tidak ada hal buruk yang terjadi jika dia bersama Boruto. Shin kemudian memperlihatkan Kawaki yang terbang ke arah Boruto. Belum sempat berbicara, Boruto langsung bertanya ke Kawaki bagaimana keadaan Kashinkoji. Aku tahu kau juga ikut dalam penculikan itu, ucapnya. Kawaki menjawab, kau tahu aku juga adalah cyborg buatannya. Jika aku membantah perintahnya, itu akan membuat jalanku untuk membunuh semua orang yang berpotensi menyelakai Hokage ke-7 tidak akan terjadi, termasuk membunuh dirimu, Boruto. Terlepas dari apapun rencanamu, kau telah menghalangi jalanku untuk menyelamatkan dunia ini, ucap Boruto. Pernyataan itu menjadi penutup pertemuan mereka karena Boruto langsung terbang meninggalkan Kawaki di atas patung Hokage. Shin kemudian berpindah ke tempat Shikamaru Nara. Dia memerintahkan Ino Yamanaka untuk menyambungkannya dengan Inojin. Mendengar hal itu, Ino menjadi curiga kalau Shikamaru akan menggunakan Inojin agar membantunya terhubung dengan Boruto. Percayalah padaku, Ino, ucap Shikamaru. Shin kemudian berpindah ke tempat laboratorium milik Amado. Terlihat Sumire dan Amado bekerja seperti biasa di depan komputernya. Kenapa Anda menculik Kashinkoji? Bukankah dengan masa depan yang dia lihat, kita dan desa Konoha bisa terhindar dari masalah? Tidak ada hal yang buruk dengan keberadaannya bersama Boruto, ucap Sumire Kakei. Amado menjawab, aku melakukan semua ini juga untuk Konoha. Perkataan Amado membuat Sumire menjadi kebingungan. Entah apa yang akan dilakukan si ilmuwan tersebut. Shin berpindah ke tempat Boruto yang sedang duduk di dalam markas tempatnya bersama Kashinkoji sebelumnya. Ia terlihat sedang berusaha masuk ke alam bawah sadarnya dan benar saja, ia bertemu dengan Momoshiki Otsutsuki dan bertanya tentang masa depan yang dia lihat. Mengapa masa depan itu berubah? Apakah Hidari tidak berada di daftar masa depan yang kau lihat? Tanya Boruto kepada Momoshiki. Aku juga tidak menyangka jika masa depan akan berubah secepat itu. Apalagi melihat Hidari yang berusaha melindungi Sarada Uchiha. Sejak kau mengetahui soal masa depan dari penglihatan Kashinkoji, semua hal yang berhubungan denganmu seakan berubah terus-menerus dari apa yang terlihat. Ternyata ramalan itu benar adanya, jawab Momoshiki Otsutsuki. Ramalan? Tanya Boruto. Ya, ramalan tentang seseorang yang sudah memiliki kekuatan Dewa Otsutsuki, padahal dia belum mencapai tahap itu dan bahkan dia malah merupakan seorang manusia kecil seperti dirimu, tutup Momoshiki lalu menyadarkan Boruto Otsutsuki. Scene ini melanjutkan Shikamaru Nara yang sedang berbicara dengan Boruto lewat Shindenjin no Jutsunya si Inojin. Di situ Boruto mengatakan kemungkinan besar nih Kashinkoji telah menghilang.
Hal itu dikarenakan Kashinkoji tidak pernah meninggalkan markas yang pernah mereka tempati. Dan hilangnya Kashinkoji hanya memiliki satu kemungkinan yang selama ini dikhawatirkan, yaitu ada hubungannya dengan Amado. Shikamaru yang mendengar hal itu menjadi semakin curiga terhadap Amado dan memerintahkan Sai untuk memanggil Amado ke ruang Hokage. Scene berpindah ke tempatnya Eida yang sedang mendengarkan percakapan Boruto dan juga Shikamaru Nara melalui sendirigannya yang saat itu sedang memantau pergerakan Boruto. Maaf, tapi aku juga hanya cyborg buatannya, jadi aku tidak bisa mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana Amado. Sepertinya dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan Konoha, ucap Eida yang didengar langsung oleh adiknya. Selalu saja kita tidak bisa menebak apa yang difikirkan ilmuwan itu, jawab Daemon. Scene berpindah lagi ke tempatnya Sai yang sedang menuju ke laboratorium milik Amado. Di sana, Sumire menyambut kedatangan Sai dan menunjukkan di mana Amado berada. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, karena Sai hanya menyampaikan kalau Shikamaru memanggil Amado ke ruangan Hokage. Sepertinya Shikamaru telah mengetahui informasi penting dari Boruto, ucap Amado. Tepat sebelum Amado pergi ke tempat Shikamaru, tiba-tiba tanda Kuchiyose muncul di markas Boruto dan Kashinkoji sebelumnya. Saat itulah diperlihatkan Kashinkoji yang keluar dari segel tersebut tepat di depan Boruto. "Dari mana saja kau?" tanya Boruto. "Aku harus bertemu penciptaku sebelumnya, yaitu si Amado. Tapi itu tidak terlalu penting, karena yang terpenting sekarang adalah timeline masa depan yang kulihat ternyata telah berubah. Bagaimana kejadian di tempat Code setelah Sarada berhasil diculik oleh Code? Apakah Jura dan Hidari muncul di tempat itu?" tanya Kashinkoji. Sesuai dugaan, mereka memang muncul di tempat itu. Tapi situasinya berubah. Hidari, dia sepertinya mengikuti insting Paman Sasuke, ucap Boruto. "Mengikuti insting? Apa yang dia lakukan dengan Sarada?" tanya Kashinkoji. "Dia melindunginya dari Tsumeaka Code. Dan sepertinya kita mendapatkan informasi baru tentang Jura yang begitu ingin melindungi Hidari dan meragukan sesuatu," jawab Boruto. Scene berpindah ke tempatnya Sarada yang sedang merenungi kejadian di dimensi Kode tersebut di kamar kecil miliknya. Saat itu Sakura mencoba mengajaknya berbicara. Ada apa? Apa yang terjadi saat itu? Sarada hanya terdiam tanpa berbicara. Sakura yang melihat hal tersebut memilih untuk tidak memperpanjang pertanyaannya. "Papa, bagaimana perasaan Mama terhadap Papa saat ini?" tanya Sarada. Sakura menjawab, "Aku percaya apapun yang terjadi dan dilakukan oleh ayahmu. Itulah yang terbaik. Ayahmu orang yang kuat, dia pasti akan baik-baik saja." Sarada hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya Sakura meninggalkan kamar tersebut. Scene berpindah ke markas Jura, di sana memperlihatkan Hidari yang sedang merenungi perasaan yang dia rasakan. Jura mendekatinya dan berkata, "Inilah bukti nyata bahwa perasaan bisa membuat orang lain menjadi lemah. Apa kau masih memikirkan apa yang kau lakukan saat itu?" tanyanya. Hidari hanya terdiam. Jura kemudian melanjutkan perkataannya. "Dia, Sarada Uchiha, rupanya menjadi satu-satunya kelemahanmu." Scene berpindah ke markas Kashinkoji dan Boruto yang masih melanjutkan pembicaraannya tentang Jippo yang dilihat oleh Kashinkoji. "Sarada menjadi target Jura selanjutnya?" tanya Boruto. "Iya, ini mungkin ada hubungannya dengan Hidari yang sudah memiliki insting dari orang yang dia kloningkan, yaitu si Sasuke Uchiha. Tapi yang terlihat paling pasti adalah Code yang sedang memantau pergerakan Himawari Uzumaki. Sepertinya selain Sarada, Himawari menjadi target selanjutnya untuk dijadikan sasaran. Entah mungkin ini ada hubungannya dengan Kurama yang ada di dalam tubuh Himawari. Karena Naruto Uzumaki belum bertemu dengan Jura atau ada alasan yang lain. Yang pasti, semua ini terjadi karena ada hubungannya dengan Jura, ucap Kashinkoji. "Lalu bagaimana dengan Hidari?" tanya Boruto. "Anehnya, di Jippo kali ini aku sama sekali tidak melihat adanya Hidari." Mendengar hal itu, Boruto hanya terdiam. Apa yang terjadi sebelumnya dengan Kashinkoji?
Tanya Shikamaru kepada Amado. Ayolah, itu hanya percakapan biasa antara pembuat dan cyborgnya. Sekarang saja dia sudah kembali ke markasnya bersama Boruto, jawab Amado. Apa itu benar, Boruto? Tanya Shikamaru melalui Shindenjin-nya Inojin. Iya, dia sudah kembali, jawab Boruto yang didengar langsung oleh Kashin Koji. Scene kemudian berakhir dengan memperlihatkan Shikamaru yang menatap penuh curiga ke arah Amado. Scene kali ini akan memperlihatkan Sarada yang sedang berjalan ke ruang Hokage. Saat itu, Shikamaru ditemani Konohamaru sedang membahas sebuah strategi untuk mempersiapkan diri akan kemunculan Code dan juga Jura. Pintu terbuka dan Sarada pun masuk ke dalam ruangan. Ternyata selain Sarada, Mitsuki dan Himawari pun ikut datang dan berkumpul di ruang Hokage tersebut. Tak lama dari kedatangan mereka, Kawaki menyusul masuk sehingga saat itu tim 7 pun terkumpul dengan tambahan Himawari Uzumaki. Aku sengaja memanggil kalian berempat di sini karena ada hubungannya dengan kemunculannya Hidari dan Jura di tempat Code, ucap Shikamaru. Apa ini ada hubungannya dengan Sarada? Tanya Mitsuki. Soal Sarada ini tetap ada hubungannya. Mengingat sebelumnya Sarada sempat diselamatkan oleh Hidari si ego Jubi yang membuat Jura terlihat merasa tidak tenang. Jadi kemungkinan besar Jura sendiri akan datang menemui Sarada. Tapi ini masih pemikiranku saja, jawab Shikamaru. Lalu Himawari? Tanya Kawaki. Dia akan bergabung dengan tim kalian saat ini, ucap Konohamaru. Sebelum pembicaraan dilanjutkan, pintu ruangan Hokage terbuka dan memperlihatkan tim 10 yang juga ikut datang ke tempat tersebut. Seperti yang sudah aku katakan, saat ini prioritas utama kita adalah untuk melindungi Sarada. Tapi sebelumnya, kita harus mencari seluruh bekas cakar yang ditinggalkan oleh Code di desa ini. Dan Kawaki, kekuatan Kokuganmu sangat dibutuhkan untuk menghilangkan bekas cakar tersebut, pinta Shikamaru. Apakah percakapan ini masih berlanjut? Jika tidak, lebih baik aku pergi saja, tegas Kawaki. Himawari menatap penuh tanda tanya dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Mitsuki ikut melirik dengan ekspresi marah tapi seolah-olah terlihat bingung. Baiklah, untuk saat ini aku berharap kalian tidak ada yang meninggalkan Konoha. Inojin, selalu siaga dan gunakan Shindenjin-mu untuk membuat kita tersambung dengan Boruto. Karena bagaimanapun, semua yang kita lewati sebelumnya itu tidak lepas dari bantuannya, ucap Shikamaru. Eida yang melihat kejadian itu dengan menggunakan Senriganya pun berkata, Zeno tidak lagi mempengaruhi Shikamaru. Apa dia percaya Boruto adalah Boruto? Tanya Daemon. Sepertinya begitu, dan itu terjadi karena dia menggunakan logikanya sendiri. Seperti yang kau tahu, Zeno tidak bisa dihilangkan hanya karena rasa kasihan. Karena Zeno akan merubah perasaan itu, ucap Eida. Apa ada orang lain selain Shikamaru yang mengetahui kekuatan Zeno? Tanya Daemon. Sepertinya hanya dia dan juga Amado pastinya, tutup Eida. Saat itu Shin berpindah ke tempat Boruto yang melanjutkan percakapannya dengan Kashin Koji. Lalu apa yang akan terjadi jika Jura berhasil bertemu dengan Sarada? Tanya Boruto. Sarada tidak akan selamat, jawab Kashin Koji singkat. Apa tidak ada cara lain? Tanya Boruto kembali. Ada, jawab Kashin Koji dengan memperlihatkan wajah serius. Shin berpindah lagi ke salah satu tempat di mana Jura dan Hidari sedang duduk berbicara yang lokasinya berada di desa Konoha. Hidari seperti biasa tidak mengeluarkan banyak pembicaraan, sedangkan Jura hanya membahas tentang apa yang dia rasakan jika Hidari menghilang. Dengan tindakan yang dilakukan Hidari sebelumnya, itu membuka peluang untuk mereka menghancurkannya. Saat itu Boruto masih bisa menahan serangan karena Uchiha Sarada sedang dalam keadaan tidak boleh menggunakan Mangekyo Sharingan-nya. Jika Sarada masih bisa menggunakannya, apalagi Kawaki masuk ke dimensi itu, maka aku mungkin akan susah untuk menyelamatkanmu, ucap Jura. Lalu apa tujuanmu membawaku ke Konoha? Tanya Hidari. Hanya sekedar untuk jalan-jalan dan menikmati makanan yang ada di sini. Itu saja, jawab Jura dengan senyuman menjijikannya.
Saat pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba Hidari menatap lurus ke arah rumah sakit yang ternyata wanita berpakaian kesehatan dengan rambut khas pinknya sedang berjalan keluar dari rumah sakit tersebut. "Ada apa?" tanya Jura. Hidari menjawab dia terlihat begitu familiar. Tak ada tanggapan lain, sehingga Shin berpindah ke tempat Kawaki dan juga para kepolisian Konoha yang sedang menyusuri semua tempat di Konoha. Mereka mencari tanda cakar kode yang bisa saja memberikan kesempatan kepada kode untuk memasuki desa Konoha dan mendengar seluruh percakapan mereka. Beberapa tempat terlihat memiliki tanda cakar tersebut. Hal ini menunjukkan bukti nyata kalau kode memang sering berada di Konoha untuk menempelkan tanda cakar tersebut. "Apakah semua berhasil dihilangkan?" tanya Shikamaru lewat Shindenjin milik Ino. "Di beberapa tempat yang aku datangi, sepertinya hanya itu saja yang memiliki tanda cakar kode," jawab Kawaki. Shin berpindah ke tempat Mitsuki yang sedang berbicara dengan Sarada Uchiha di perjalanan keluar dari ruangan Hokage. "Bagaimana pendapatmu tentang Boruto?" tanya Mitsuki. Sarada terlihat kaget dan menatap ke arah Mitsuki. "Aku tahu dia adalah Boruto si pembunuh Hokage ke-7. Tapi entah kenapa aku merasakan perasaan yang lebih familiar jika berada dekat dengannya dibandingkan dengan Kawaki." "Apa kau merasakan itu juga, Sarada?" tanya Mitsuki. Di percakapan tersebut, Himawari terlihat seakan-akan sedang mendengarkan dengan serius apa yang dibicarakan oleh Mitsuki dan juga si Sarada. Ia menundukkan kepalanya seolah-olah memikirkan sesuatu. Dia terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Dan lagi, dia mirip sekali dengan Hokage ke-7, rambutnya bahkan kumisnya juga mirip seperti Himawari, ucap Chocho. Perkataan Chocho disambung oleh Shikada yang mempertanyakan kenapa Kawaki tidak memiliki kumis seperti Himawari dan juga Naruto. Shin kemudian berakhir di Himawari yang menjawab pertanyaan tersebut dan berkata kalau Kawaki mengikuti ibunya yaitu si Hinata Hyuga. Perkataan Himawari tersebut membuat Sarada dan Inojin menatap dengan raut wajah sedih. Scene kali ini memperlihatkan Boruto yang sedang berada di Konoha tepat di atas patung Hokage. Dia terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Setelah sekian lama menunggu, seorang wanita dengan rambut pendek dan berwarna merah muda itu terlihat berjalan menghampirinya. "Maaf Bibi, aku harus memanggilmu ke sini," ucap Boruto. "Sebenarnya yang aku tahu kau adalah Boruto si anak angkat Naruto yang selalu dia lindungi. Tapi melihat respon Sarada dan Sasuke yang rela pergi meninggalkan Konoha untuk mengikuti permohonan Sarada, aku merasa sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Aku tahu kau sepertinya bukanlah orang yang menghilangkan Naruto dan Hinata. Tapi maaf, aku tidak bisa memiliki ingatan lain selain hal yang diketahui seluruh shinobi Konoha," ucap Sakura Haruno. "Aku mengerti," jawab Boruto. "Ada maksud apa kau memanggilku ke sini?" tanya Sakura. "Sebelumnya, aku ingin menceritakan apa yang terjadi dengan Paman Sasuke. Aku berharap Bibi Sakura tidak akan kaget dan bersedih hati," ucap Boruto. "Tidak masalah, katakan saja," kata Sakura. Sebelum Ego Jubi ini terbentuk, Kode menggunakan claw mark atau tanda cakarnya kepada Jubi milik Ishiki dan mengubah mereka menjadi beberapa bagian yang dulunya disebut dengan nama Tsumeaka. Para Tsumeaka itu telah mengambil beberapa cakra manusia termasuk para shinobi Konoha yang sebelumnya telah membentuk kloningan menjadi Matsuri, Ryu, dan termasuk Mamushi si Ego Jubi yang terakhir kali kami lawan. Para shinobi yang berhasil mereka gigit bisa diselamatkan dengan cara mematikan para kloningan dan mengambil buah yang muncul disebut dengan nama Togedama. Saat aku dan Paman Sasuke berada di perjalanan, Kode ternyata datang menyerang kami dengan membawa banyak sekali Tsumeaka.
Mengingat saat itu aku belum bisa menggunakan sepenuhnya kekuatanku karena mengontrol Momoshiki yang ada di tubuh ini. Dan Paman Sasuke merasa tidak bisa melindungiku dalam waktu lama. Dia menyuruhku pergi meninggalkannya. Dan saat aku kembali ketika pertarungan itu berakhir, Paman Sasuke telah tertahan di sebuah pohon yang sama seperti guru Moegi tertangkap. Aku tidak menyangka kalau akan muncul satu kloningan yang mirip dengan Paman Sasuke. Tapi seseorang menemuiku dan memberi petunjuk sehingga aku bisa mengetahui segala hal mengenai Ego Jubi ini, ucap Boruto. Yang terjadi pada Sasuke-kun itu pasti adalah pilihan terbaik yang telah dia buat. Aku percaya dia akan bertahan dalam situasi apapun itu, tegas Sakura dengan senyuman di wajahnya. Aku juga tahu Paman Sasuke pasti akan bertahan. Tapi Bibi, yang menjadi permasalahan saat ini, kloningan Paman Sasuke yang bernama Hidari telah menjadikan Sarada sebagai targetnya sendiri. Walaupun di kejadian terakhir dia terlihat melindungi Sarada dari Tsumiaka milik Code, tapi ini bukanlah hal yang baik karena pemimpin mereka yaitu si Jura terlihat tidak terima dengan perubahan yang terjadi dari kloningan Paman Sasuke, ucap Boruto. Mungkin ini alasan kenapa Sarada mempertanyakan soal ayahnya kepadaku, jawab Sakura. Kemungkinan besar Jura akan menjadikan Sarada sebagai target yang bisa menghancurkan rencananya. Selain itu, aku datang juga untuk memperingatkan Bibi karena aku khawatir jangan sampai Hidari juga memiliki perasaan dan keinginan yang sama terhadap Sarada ketika bertemu dengan Bibi Sakura, ucap Boruto. Apalagi Hidari terlihat sangat mirip dengan Paman Sasuke. Aku berharap Bibi bisa mengerti maksud dari apa yang sudah aku katakan. Sepertinya aku harus pergi, tutup Boruto yang tiba-tiba terbang meninggalkan Sakura di atas patung Hokage tersebut. Shin berpindah ke tempat Shikamaru yang mempertanyakan Eida tentang apa yang sedang dilakukan oleh Jura dan Hidari di markas mereka. Jura tidak berada di sana, hanya Hidari, ucap Eida. Apa yang sedang dilakukan oleh Hidari? Tanya Shikamaru. Dia hanya melihat sebuah buku dengan tatapan kosongnya, jawab Eida. Buku apa itu? Tanya Shikamaru. Hanya sebuah buku bergambar kucing, tidak lebih, jawab Eida yang tiba-tiba kaget ketika memindahkan penglihatannya. Sarada, dia, Jura keluar dari bekas tanda cakar milik Code yang ada di belakang Sarada, teriak Eida. Situasi menjadi kacau. Shikamaru memerintahkan tim 7 dan 10 untuk segera pergi ke tempat Sarada berada. Sementara itu, di tempat Sarada, ia terlihat kaget karena Jura muncul tepat di belakangnya, sehingga Sarada dengan cepat mengambil kunai miliknya dan mencoba untuk menyerang Jura agar ia pergi menjauh. Sarada Uchiha, anak dari Sasuke Uchiha, apa kau tahu tujuanku datang ke tempat ini? Tanya Jura. Sarada hanya terdiam di posisi pertahanan dengan raut wajah tegangnya. Jangan khawatir, aku hanya datang untuk memastikan keadaanmu. Jadi, wanita dokter itu tidak berada di sini. Baiklah, kita akan bertemu lagi. Persiapkan dirimu, ucap Jura. Tak ada percakapan lain, Jura langsung terbang menuju tempat berbeda dan melewati Himawari serta tim 10 yaitu Inojin, Shikadai, dan juga Chocho. Boruto dan Kawaki tiba bersamaan di tempat Sarada dengan Boruto yang pergi mendekatinya, sedangkan Kawaki memantau seluruh tempat di sekitar rumah keluarga Uchiha tersebut. Kemudian berjalan ke arah Sarada untuk mencoba menghilangkan tanda cakar milik Code yang ternyata telah dipasang oleh Code saat dia menangkap Sarada. Sepertinya ini adalah sebuah ancaman, ucap Kawaki.
Sekarang bukanlah hal penting untuk membahas ini karena kedatangan Jura itu pasti, apalagi dengan adanya perubahan sikap dari si Hidari. Yang terpenting bagaimana caranya kita mengakhiri perang melawan Kode dan para ego Jubi. Selama Kode masih hidup, dia tetap bisa menghidupkan Jura kembali dengan menggunakan claw mark-nya, ucap Boruto. Di tengah percakapan itu, Mitsuki datang menghampiri Sarada, Boruto, dan juga Kawaki. Responnya terlihat berbeda. Dia tidak lagi menatap Kawaki dan Boruto, melainkan berjalan lurus ke arah Sarada. Apa yang harus kita lakukan, Boruto? Tanyanya tanpa menengok ke arah Boruto. Sarada yang melihat ekspresi Mitsuki menjadi heran dan berspekulasi kalau Mitsuki sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya kita harus mendatangi Jura. Dia pasti tidak akan datang ke tempat ini untuk bertarung karena penghargaannya terhadap Konoha. Tapi sebelumnya, kita harus menyusun rencana lebih dulu, ucap Boruto. Saat itu tim 10 dan Himawari tiba di tempat Sarada dan Boruto meminta Inojin untuk menyambungkannya dengan Shikamaru. Boruto meminta agar tim 10 dan tim 7 bersatu untuk memancing Jura keluar dan bertarung langsung. Shikamaru sempat merasa ragu, namun mengingat semua yang telah berlalu, ia memilih untuk percaya dengan apa yang telah direncanakan oleh Boruto. Ditambah lagi, Kashin Koji juga telah bergabung dengan Boruto. Hal ini memberikan peluang besar untuk kemenangan mereka. Baiklah Boruto, bagaimana rencananya? Ucap Shikamaru. Di tengah percakapan itu, Sai mengetuk pintu Hokage dan masuk ke dalam untuk bertemu Shikamaru. Ia terlihat berjalan dengan seorang pria yang tidak terlalu tinggi dengan sisiran rapinya. Shikamaru Nara Hokage ke-8, kau masih saja berhubungan dengan Boruto. Ucapnya yang tidak lain adalah si Kobu, si penasihat pribadi sekaligus utusan resmi dari Daimyo. Scene kali ini memperlihatkan Shikamaru yang tersentak kaget mendengar suara Kobu, si penasihat pribadi sekaligus utusan resmi dari Daimyo tersebut. Kenapa pria ini datang di saat yang tidak tepat? Ucap Shikamaru dalam hati. Shikamaru menatap dan mempersilahkan Kobu untuk duduk tepat di depan meja Hokage dan berbicara bersamanya. Apa kau merencanakan sesuatu lagi bersama Boruto? Tanya Kobu. Walaupun dia berhasil membantu mengalahkan Mamushi si ego Jubi dan menyelamatkanku dari serangan si ego Jubi tersebut, tapi itu semua tidak akan merubah kalau dia masihlah seorang buronan. Dan kau sudah berapa kali bergabung dengan buronan itu? Ini semua bisa menjawab dugaanku kalau memang kau yang sudah membebaskan Boruto, ucapnya. Aku punya alasan kenapa memilih dia untuk ikut bergabung di misi penyerangan Code dan para ego Jubi. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Konoha, tegas Shikamaru. Apa itu? Tanya Kobu sinis. Aku tidak bisa menjelaskannya, karena ini adalah privasi Boruto sendiri. Tolong percayalah demi kebaikan Konoha sendiri, jawab Shikamaru. Apa kau melupakan Hokage ke-7 yang telah dia bunuh? Hanya karena dia berusaha membantu menyelamatkan Konoha, kau sudah melupakan perlakuannya terhadap keluarga Kawaki, jawab Kobu. Shikamaru yang mendengar hal tersebut memberikan ekspresi marah, seakan-akan ingin menyerang Kobu. Namun di tengah percakapan, Ino menyambungkan Shindenjin-nya dan menyampaikan soal Amado yang ingin berbicara dengan Kobu si utusan tersebut dan memohon untuk diizinkan masuk ke ruangan Hokage. Kobu memberi isyarat untuk mengizinkan Amado bergabung dan menyuruh Sai untuk mempersilahkan Amado masuk ke ruangan tersebut.
Setelah pintu dibuka, Amado terlihat masuk bersama seseorang yang tidak lain adalah Kashinkoji sendiri. Shikamaru dan Kobu yang melihat Kashinkoji secara langsung tanpa topengnya terkejut karena merasa sangat familiar dengan wajah berjenggot itu. "Jika diizinkan, aku akan berbicara sebentar," ucap Kashinkoji. "Tuan penasehat, ini bukanlah hal yang biasa. Jika kau melarang Boruto bergabung dengan Konoha untuk menyerang Code dan para Ego Jubi, itu artinya kau akan membiarkan dunia, bukan hanya Konoha saja, tapi dunia ini akan hancur. Mungkin kau mendengar pembicaraan ini dan memahaminya dengan pendapat yang berbeda, atau bahkan kau tidak akan percaya. Tapi inilah kekuatan Shinjutsu yang bisa mengetahui masa depan. Aku tidak akan menjelaskan secara spesifik, tapi yang aku harapkan, kau tidak menghalangi Hokage ke-8 melakukan tugasnya sebagai Hokage," ucap Kashinkoji yang kemudian dijawab langsung oleh Kobu si penasehat. "Baiklah, untuk saat ini aku akan mendengarkan ocehan kalian, karena Boruto sudah menyelamatkanku sebelumnya. Tapi jika sesuatu terjadi dan merugikan Konoha, apalagi membahayakan salah satu dari shinobi Konoha, maka kau Shikamaru harus memilih antara kau akan tetap bersama dengan Boruto dan mengundurkan diri dari seorang Hokage, atau kau tetap menjadi seorang Hokage tetapi kau harus menangkap Boruto si pengkhianat tersebut," ucapnya, lalu berdiri dan pergi meninggalkan ruangan Hokage dengan ditemani oleh Sai. "Bagaimana bisa kau ada di sini?" tanya Shikamaru kepada Kashinkoji. "Ada sesuatu yang terjadi. Intinya untuk penyerangan kali ini, aku akan menetap di Konoha bersamamu, agar kita bisa terhubung secara langsung," jawab Kashinkoji. "Apa yang telah kau lakukan dengannya?" tanya Shikamaru kepada Amado. "Aku hanya melakukan sesuatu yang menguntungkan Konoha," jawab Amado lalu menghisap kembali sisa rokok di tangannya. Shin berpindah ke tempatnya Himawari yang sedang berlatih dengan Kurama di alam bawah sadarnya. "Ada apa?" tanya Kurama. "Kau tidak seperti biasanya berlatih dengan fokus yang berbeda," ucapnya. Himawari yang mendengar hal tersebut berhenti menyerang dan memilih untuk beristirahat sejenak. "Aku merasakan sesuatu yang berbeda antara Kawaki dan Boruto. Rasanya mereka memiliki kepribadian yang tertukar. Aku lebih merasakan kenyamanan dan bisa mengekspresikan diriku sendiri jika berada dekat dengan Boruto, dan berbeda jika berada dekat dengan Kawaki. Apalagi pernyataan Mitsuki, Chocho, dan Shikadai membuatku ikut bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya aku rasakan," ucap Himawari. "Aku tidak bisa menjelaskan lebih, tapi aku hanya mau bilang, kau harus percaya dengan apa yang kau rasakan. Lakukanlah sesuatu yang membuatmu nyaman. Jangan terikat pada fisik dan bentuk, tetapi lakukanlah sesuai apa yang ada pada hatimu," jawab Kurama yang hanya ditanggapi diam oleh si Himawari. Shin berpindah ke tempat Eida yang saat itu berada bersama Boruto, Kawaki, Sarada Sumire, Mitsuki, dan juga tim 10. Mereka menyuruh Eida untuk memantau apa yang dilakukan oleh Code, Jura, dan juga si Hidari. Menurut Eida, Jura dan Hidari tidak melakukan pergerakan lebih. Bahkan Hidari terlihat lebih sering berdiam diri dan sesekali membuka buku yang sama. Jura pun sama halnya, hanya duduk dengan membaca buku seperti biasanya. "Lalu bagaimana dengan Code? Apa yang sedang dia lakukan?" tanya Boruto. "Code, dia terlihat sedang berdiam diri di dimensi Ishiki. Tapi dia seakan sedang menunggu kedatangan seseorang," ucap Eida. "Coba kau kembali melihat Jura, apakah dia masih berada di markas mereka," ucap Kawaki. "Jura dan Hidari tidak lagi berada di sana," ucap Eida.
Perkataan Eida juga didengar oleh Shikamaru dan juga Kashin Koji lewat Shindenjin milik Inojin. Lalu di tempat kode, tanya Boruto. Ya, sepertinya ada satu claw grim yang muncul. Dan Jura keluar dari claw grim itu, jawab Eida. Lalu Hidari, di mana Hidari berada? Tanya Boruto. Hidari berjalan ke sebuah pohon. Sepertinya itu adalah pohon Shinju yang di dalamnya terlihat seorang pria dengan wajah yang mirip dengannya. Paman Sasuke, Boruto memotong pernyataan Eida. Sarada yang mendengar nama tersebut memberikan ekspresi kaget dan juga khawatir. Apa yang dilakukannya di sana? Tanya Sarada dan Boruto secara bersamaan. Dia hanya duduk bersandar di pohon itu dan berbicara. Sepertinya kita memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama, tutup Eida. Tak ada yang percaya kalau Hidari bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Bahkan Kashin Koji pun ikut kaget mendengar pernyataan Eida. Apa yang terjadi? Apakah kesadarannya telah diambil alih oleh Sasuke? Tanya Shikamaru kepada Kashin Koji. Kashin Koji terdiam sejenak. Ini seharusnya tidak terjadi. Jika memang benar, maka Jura pasti tidak akan tinggal diam dan akan benar-benar menghancurkan Sarada, ucap Kashin Koji. Shin berpindah ke tempat Boruto. Lalu apa yang sedang dilakukan Jura saat ini? Tanya Boruto. Sepertinya mereka akan pergi ke suatu tempat, jawab Eida. Shikamaru memotong pembicaraannya dan berkata, mungkin inilah saatnya kita mengakhiri perang ini. Lakukanlah sesuai rencana yang telah kalian buat. Himawari akan bertugas sebagai medis dan Inojin tetap sambungkan Shindenjin milikmu agar kita bisa mengetahui semua yang terjadi. Tenang saja, aku sudah memasang alat kamera di mata kata komunikasi milik Kawaki yang tersambung dengan kacamataku. Kita bisa melihat apa yang terjadi melalui kacamata ini, ucap Amado. Demon akan ikut bertarung, tapi jika Kode mengeluarkan seluruh claw grim miliknya, Boruto dan Kawaki akan bertarung di depan, sementara Mitsuki dan Sarada akan bertahan memantau Hidari. Lalu tim 10 akan fokus memantau Kode dengan dibantu tim 5 dan tim 25 yang akan menuju ke tempat kalian nantinya. Perintah Shikamaru si Hokage ke-8. Para guru masing-masing tim akan ikut datang ke tempat tersebut. Eida, lihat Jura dan Kode sedang menuju kemana? Perintah Shikamaru. Sepertinya mereka berada di padang pasir dan menuju ke desa Sunagakure, jawab Eida. Baiklah, sepertinya kalian harus menuju ke sana lebih dulu. Apa kalian sudah siap? Tanya Shikamaru Nara. Kapanpun ini pasti akan terjadi. Sebelum Jura bertambah wawasannya dan Kode memperbanyak claw grimnya, sepertinya ini saat yang tepat, jawab Boruto. Kalau begitu kalian berangkatlah dan pulang dengan selamat, pinta Shikamaru. Scene berakhir di saat Boruto, Kawaki, Mitsuki, Sarada, Himawari, dan tim 10 berjalan menuju desa Sunagakure.